Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitnoval Wiratama dengan NIM 17124224046 eh, dari jurusan Administrasi Perkantoran Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas mata kuliah Keterampilan Komunikasi yang dibimbing oleh Bu Dr. Munawaro MSI. Eh, jadi topik yang saya bahas di sini adalah komunikasi dalam implementasi selama pelaksanaan magang di LKPP. Baik, komunikasi. Jadi, komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi dari pengirim kepada penerima dengan tujuan membangun pemahaman bersama. Jadi, komunikasi ini nggak hanya sebatas aktivitas berbicara dan mendengar, tapi juga mencakup kemampuan menginterpretasi makna, menyesuaikan konteks, serta membangun hubungan profesional. Jadi dalam pelaksanaan magang di LKPP yang merupakan lembaga pemerintahan pemerintah pusat, komunikasi ini memegang peranan vital dalam menjaga keteraturan, ketepatan, dan keselarasan antara individu dengan lingkungan kerja. Jadi karena birokrasi pemerintah memiliki struktur yang jelas, aturan formal yang ketat, serta standar komunikasi yang harus dipatuhi. Eh, Etika komunikasi. Jadi hmm, etika komunikasi adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan, menerima, menafsirkan pesan secara benar dan sopan. Etika ini menjadi landasan agar setiap interaksi berjalan harmonis, tidak menimbulkan salah paham, eh, dan mencerminkan profesionalisme. Jadi di LKPP ini etika komunikasi sangat dijaga karena lembaga ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pengawasan serta layanan publik yang menuntut ketepatan, ketepatan dan kejelasan informasi. Oleh karena itu, jadi peserta magang itu harus mampu memahami dan menerapkan etika komunikasi dalam seluruh aktivitas interaksinya. Komunikasi intrapersonal. Jadi, komunikasi intrapersonal ini itu proses komunikasi eh, yang terjadi pada diri sendiri meliputi aktivitas berpikir, menilai, merenung, mengelola emosi serta membangun motivasi internal. Komunikasi intrapersonal ini membantu seseorang memahami dirinya, mengendalikan perilaku dan menyesuaikan tindakan dengan situasi yang ada. Jadi eh, relevansi dalam magang di LKPP ini, yang pertama ini eh, membangun peserta magang untuk memahami budaya kerja di instansi pemerintah, membantu dalam membangun sikap profesional, lalu yang terakhirnya memperkuat kepercayaan diri eh, dengan self-talk positif dan pengendalian diri. Peserta magang dapat lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan pegawai, senior, atau pejabat struktural. Komunikasi, komunikasi interpersonal, relevansi dalam jadi komunikasi interpersonal ini itu adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih secara langsung maupun melalui media tertentu. Komunikasi ini menjadi dasar hubungan yang sehat, eh, hubungan kerja yang sehat, produktif dan profesional. Jadi relevansi dalam magang di LKPP ini, yang pertama ini menjalin hubungan kerja yang harmonis. Lingkungan lembaga pemerintah menuntut komunikasi yang sopan dan rapi dan terarah. Lalu menggunakan bahasa formal. Jadi bahasa yang digunakan harus sesuai standar pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu menghargai pendapat dan pengalaman orang lain. Jadi peserta magang, terutama saya, menghormati otoritas struktural yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Lalu yang terakhir menjaga eh, pri- privasi dan kerahasiaan
selama berada di lingkungan LKPP. Jadi informasi internal lembaga ini sering banget kayak bersifat sensitif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan atau menyimpan informasi. Baik, contoh sikap etis. Yang pertama ini berbicara dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa, lalu mengucapkan salam sebelum memulai percakapan, lalu tidak memotong pembicaraan orang lain. Setelah itu mendengarkan secara aktif tanpa menyela, yang terakhir menyampaikan pendapat dengan santun dan objektif. Lalu di sini ada proses berpikir. Jadi proses berpikir ini kegiatan mental yang digunakan untuk memahami informasi, menganalisis situasi, mempertimbangkan alternatif dan membuat keputusan. Jadi di lingkup pemerintahan seperti LKPP ini proses berpikir yang baik sangat butuh ya. Jadi untuk mengikuti alur kerja yang sistematis, menghindari kesalahan, jadi memastikan tindakan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas, logis, sama peraturan, sehingga kemampuan berpikir matang menjadi kompetensi penting. Berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini itu adalah kemampuan mengevaluasi informasi secara objektif mendalam dan rasional untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Lalu peran berpikir kritis dalam magang itu membantu memahami budaya kerja dan sistem administrasi pemerintah, mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi berdasarkan logika. Oke. Lalu ada berpikir sistematis. Berpikir sistematis ini adalah proses berpikir terstruktur, berurutan, dan mengikuti langkah-langkah logis sesuai prosedur. Jadi peran berpikir sistematis dalam magang ini yang pertama ini mendorong dapat membantu peserta magang beradaptasi dengan mekanisme kerja yang terstruktur, lalu menyusun langkah-langkah kerja yang secara runtut, tidak terjadi keliruan. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini kemampuan uh, yang menghasilkan ide baru, alternatif solusi atau pendekatan berbeda yang tetap sesuai nilai dan aturan instansi. Jadi peran berpikir kreatif dalam magang di sini mengembangkan inisiatif yang tepat sesuai etika dan prosedur pemerintah, lalu mendorong sikap adaptif terhadap teknologi dan cara kerja modern yang diterapkan di LKPP. Lalu ada kecakapan komunikasi. Oke, kecakapan komunikasi itu kemampuan seseorang dalam menerima pesan, eh, mengolahnya lalu menyampaikan kembali secara akurat dan efektif. Kecakapan ini menjadi kunci utama dalam lingkungan kerja pemerintah yang menuntut ketelitian dan kejelasan dalam menyampaikan informasi. Lalu ada yang pertama ini kecakapan mendengar, kecakapan mendengarkan. Jadi eh mendengarkan aktif atau active listening itu kemampuan untuk fokus penuh pada pesan yang diterima, memahami konteks dan merespon dengan tepat. Jadi penerapan dalam magang di LKPP ini yang pertama ini menghargai setiap informasi yang disampaikan oleh pembimbing atau pegawai, lalu menunjukkan sikap siap belajar dan terbuka terhadap arahan, lalu meningkatkan akurasi atau bangun sikap ya, sikap profesional dengan eh, mendengarkan dengan tanpa menyela. Kecakapan berbicara. Jadi kecakapan berbicara adalah kemampuan penyampaian pesan secara jelas, ringkas, sopan dan sesuai situasi. Jadi penerapannya itu yang pertama itu menyampaikan pendapat dengan bahasa formal atau profesional, eh, menanyakan informasi atau dengan sopan dan tidak mendesak, lalu menyampaikan pendapat secara tenang gitu.
nggak tergesa-gesa dan logis, dan memilih kata yang tepat agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Cara berbicara dengan baik itu dapat berupa pertama menggunakan tata bahasa baku, fakta, dan bukan asumsi. Lalu ada menyampaikan atau mengatur intonasi agar terdengar jelas namun tetap sopan. Lalu ada mengucapkan permisi atau meminta waktu sebelum menyampaikan sesuatu. Baik, jadi kesimpulan di sini komunikasi, etika, proses berpikir, serta kecakapan mendengarkan dan berbicara ini merupakan aspek yang fundamental ya, yang sangat mempengaruhi kualitas pengalaman magang di LKPP. Tanpa menyebutkan tugas teknis atau apapun, aspek-aspek ini mampu menggambarkan jadi kompetensi dasar gitu yang harus dimiliki peserta magang untuk beradaptasi dengan lingkungan lembaga pemerintah, menjaga profesionalitas, lalu serta membangun hubungan kerja yang efektif. Kemampuan tersebut mendukung kelancaran proses belajar, membentuk karakter profesional, serta menciptakan pengalaman magang yang lebih bermakna dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.